Selamat malam bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kita disertai senantiasa. Mari kita menyiapkan diri beribadah kepadanya. Pelayan firman hari ini, Penatua Yos Avio Santos. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 144A, bait yang pertama dan kedua. Suara Yesus kau dengar. Mari membawa seluruh keberadaan kita dalam doa. Ya Allah yang kami puji dan sembah, Bapa yang telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dari hari ke hari kuasa-Mu nyata, menuntun perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk beribadah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berilah kepada tiap-tiap kami keberanian, percaya pada janji-janji dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa menuntun ibadah keluarga yang ada di rumah, dari awal hingga akhir. Buatlah kami percaya mengalami berkat-Mu dalam ibadah ini. Dalam pengasihan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian berbalasan yang terambil dari Mazmur 1 ayat yang kedua hingga yang keenam. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan menikmati firman Tuhan bersama yang terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ke 18. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus, syukur terima kasih ya Bapa bila kembali kami boleh bersama-sama akan menikmati dan belajar akan firman Tuhan. Kiranya Engkau karuniakan kepada kami semua, baik yang hadir di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui mengikuti ibadah melalui online. Bila Engkau berkati, berikan hikmat sehingga kami boleh mengerti akan pembacaan firman yang akan kami renungkan bersama, dan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami boleh siap sedia mendengar. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 yang mengatakan, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti di tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah Tuhan di situ bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat malam. Kembali kita bertemu lagi di dalam ibadah rumah tangga di awal bulan Agustus, di hari Rabu pertama di bulan Agustus, pada tanggal 4 Agustus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan,
Sebagaimana judul perikop yang sudah kita baca bersama, yaitu tentang Abram dan Lot berpisah. Itu adalah suatu kejadian di mana terjadi perselisihan antara Abram dan Lot, keponakannya. Tetapi mengapa bisa terjadi? Mari kita lihat ke belakang sejenak. Kenapa Abram bisa sampai di tanah Negeb bersama istri dan anak-anak dan Lot sebagai keponakannya. Di dalam pasal 12 ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Jadi Tuhan memerintahkan atau menyuruh atau mengutus Abram pergi dari tempat yang dia tinggal sekarang. Tempat dia tinggal sekarang itu lokasinya kira-kira ada di daerah Haran. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, di mana Abram beserta seluruh anggota keluarganya, istrinya termasuk Lot, keponakannya sudah berdiam diri sekian lama di sana dengan segala ternak domba yang ada dimiliki mereka yang begitu banyak. Jadi sebetulnya Abram dan Lot dan seluruh keluarga besarnya di tanah Haran tersebut sedang dalam keadaan nyaman dan baik-baik saja. Akan tetapi Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini Tuhan belum menunjukkan kemana atau tempat tujuannya itu apa namanya. Hanya disuruh pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan janji Tuhan lagi di ayat 2 dilanjutkan bahwa kenapa disuruh pergi? Karena Tuhan berjanji, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur." Itu janji Tuhan. Dengan janji demikian, Abram yang adalah salah satu abdiallah yang taat kepada Tuhan, dia menuruti apa yang diperintahkan atau disampaikan oleh Tuhan kepadanya untuk pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan. Lalu pergilah Abram seperti apa yang dikatakan Tuhan. Demikian juga Lot bersama istri dan anak-anaknya dan beserta ternak-ternaknya yang begitu banyak. Ketika ia berangkat dari Haran menuju tempat negeri yang akan ditunjukkan kepada Tuhan, usia Abraham adalah 75 tahun. Itu di ayat 4, pasal 12 ayat 4, Bapak Ibu bisa lihat di sana, 75 tahun, dan bersama dengan Lot. Kira-kira kalau seorang Abram mempunyai keponakan, mungkin kalau Abram umurnya 75 tahun, mungkin si Lot perbedaan umurnya sekitar 20-25 tahun, anggaplah si Lot umurnya sekitar 50 tahun, berarti 25 tahun lebih muda dari Abram. Ya. Nah, di dalam perjalanan menuju negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan, akhirnya Abram singgah atau sampai di suatu tempat yang namanya Sikem. Nah, di Sikem di sana belum masuk Kanaan, masih di luar Kanaan. Tuhan hadir lagi di hadapan Abram dan berkata, "Lihatlah," katanya. Di ayat 12 ayat 7 dia bilang, Tuhan mengatakan kepada Abraham, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Itu janji Tuhan yang kedua setelah ia keluar dari tanah Haran dan tiba di Sikem. Nah, kalau kita ngelihat peta di Alkitab tuh di bagian belakang namanya peta dunia zaman purba. Itu dari Haran menuju Sikem tuh artinya dia menuju selatan. Tapi belum masuk di Kanaan. Sikem itu ada di pinggir Sungai Jordan. Kanaan dari Sikem itu terlihat, makanya Tuhan datang kembali kepada Abram dan menunjukkan, "Lihatlah Abram, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Nah, setelah sekian lama mereka tinggal di Sikem,
Mereka terus lagi menuju tanah Kanaan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abraham itu, sampai tiba di tanah Negeb. Akan tetapi setelah beberapa waktu mereka tinggal di sana, terjadilah bencana kelaparan yang akhirnya memaksa Abraham dan seluruh keluarganya harus mengungsi ke negeri Mesir untuk mencari makanan. Abraham sebagai manusia juga dengan begitu banyaknya ya pengikutnya dan begitu banyak persoalan yang dihadapi sehari-hari, pasti tidak luput dia akan membuat kesalahan. Demikian juga ketika ia masuk ke negeri Mesir, Abraham boleh dibilang mau cari selamat. Nah, kalau Bapak Ibu baca SBU yang di pagi hari, itu judulnya Cari Selamat. Mengapa begitu? Karena Abraham takut bahwa Sarah ini istrinya cantik sekali. Ketika ia masuk Mesir, Abraham khawatir bahwa nanti istrinya Sarah itu bakalan diambil oleh penguasa Mesir, yaitu Firaun. Oleh karena itu, untuk keselamatan dirinya, Abraham bilang ke Sarai, kamu kalau masuk Mesir, jangan mengaku sebagai istriku, mengaku aja sebagai adikku. Kenapa? Supaya Abraham maksudnya, diperlakukan dengan baik. Ternyata benar, ketika ia masuk Mesir, karena cantiknya isi Sarai, istri Abraham tersebut, akhirnya dia diambil sebagai istri oleh Firaun. Ini adalah karena akal pikiran Abraham yang tadi bilang mau cari selamat. Pada akhirnya kita tahu, kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal 12 ayat 10 dan selanjutnya itu, setelah diambil oleh Firaun, Sarah itu ternyata kan Tuhan tidak berkenan dan pada akhirnya Firaun mengembalikan kembali Sarai istri Abraham itu kepada Abraham, kemudian Abraham diberikan ternak banyak sekali dan diberikan satu tempat. Nah, setelah dari Mesir, Abraham melanjutkan lagi terus masuk ke dalam ke tanah Negeb. Nah, di tanah Negeb ini seperti firman yang kita baca di pasal 13 1 sampai 18 diceritakan bahwa karena sempitnya lahan pertanian, bukan lahan pertanian, ladang rumput yang ada, sedangkan ternak antara yang dimiliki oleh Abraham dan Lot itu begitu banyak. Maka mereka saling rebutan pakan ternak, kalau zaman sekarang disebutnya demikian. Saling berebut padang rumput, yang mengakibatkan akhirnya terjadilah perselisihan atau perkelahian antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya? Lot akhirnya memutuskan bahwa kita harus berpisah. Dia ngomong ke Abraham, karena kalau kita berdiri berkumpul di satu tempat ini, yang terjadi selalu terjadi perselisihan, dan tidak ada kedamaian di antara kita. Abraham setuju dengan ide tersebut, tetapi karena dia sebagai orang tua, Abraham yang umurnya 75 tahun, yang jauh lebih tua dari Lot keponakannya, dia memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih. Baik, kalau memang kau mau berpisah dengan aku, silakan pilih. Ya, Abraham mengatakan demikian. Kalau aku pergi ke barat, kalau kamu pergi ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Itu yang dikatakan Abraham. Mengapa demikian? Abraham memberikan kesempatan karena Abraham sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih senior, dia lebih bisa mengendalikan emosinya, lebih bisa mengendalikan dirinya untuk menghindari perpecahan. Karena dikatakan di sana bahwa jangan terjadi perselisihan di antara kita karena kita adalah kerabat. Itu yang dihindari oleh Abraham kepada Lot. Ya, pada akhirnya sebagaimana kita baca selanjutnya bahwa Lot akhirnya memilih padang rumput ke sebelah
barat dan Abram ke sebelah timur. Yang mana padang rumput yang dipilih Lot adalah padang rumput yang lebih subur daripada yang dipilih Abram. Kita bisa melihat, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mengapa Abram bertindak demikian. Yang pertama tadi kita katakan bahwa Abram usianya lebih tua. Oleh karena itu dia harus bisa lebih mengendalikan diri. Tidak seperti Lot yang lebih muda, yang masih penuh emosional, yang lebih mengandalkan akal daripada hatinya, daripada emosinya. Karena itu dia memilih dilihat di sana, padang rumput yang di sebelah barat itu sangat hijau sekali. Saya rebut duluan, saya pilih duluan. Supaya ternak-ternak saya mendapat makanan dan tidak kelaparan. Dan Abram mengalah dalam hal ini. Mengalah, tapi bukan berarti dia kalah. Seperti topik di dalam SBU kita, mengapa ia mengatakan dia percaya bahwa ia mengalah tapi tidak kalah. Karena ia ingat janji Tuhan tadi. Yang pertama, tadi ketika ia diutus pergi dari tempatnya, dari Haran, Tuhan menyuruh dia pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan. Dia tidak tahu di mana negeri yang ditunjukkan, yang akan ditunjukkan, tapi dia tetap pergi. Kemudian sesampai di Sikem, Tuhan datang lagi kepada Abram, lihatlah di depanmu. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada Abram dan keturunan-keturunannya sampai selama-lamanya. Tuhan, Abram dalam hal ini masih memegang perjanjian antara dia dan Tuhan, janji Tuhan dalam hal ini. Oleh karena itu, Abram nggak apa-apa dia mengalah, karena saya pegang janji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga kali Tuhan datang lagi. Dia setelah Lot memilih daerah barat yang lebih subur, Tuhan datang lagi kepada Abram yang dikatakan bahwa seluruh negeri yang kulihat itu, yang kau lihat itu, akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Begitu banyak. Jadi sedemikian dahsyat janji Tuhan. Oleh karena itu, Abram siap mengalah, karena ia mengerti bahwa mengalah bukan berarti kalah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, di dunia, bahkan di Indonesia, baik rakyat maupun pemerintah Indonesia, diharuskan mengalah. Ya, dengan PPKM ini, demikian ketat aturan-aturan kita diharuskan mengalah. Antara lain, yaitu menjalankan secara ketat prokes, ya, prosedur kesehatan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan seterusnya. Mengapa begitu? Karena taruhannya nyawa. Kalau kita abai akan aturan yang dilakukan oleh pemerintah demi keselamatan kita, demi kesehatan kita, taruhannya itu nyawa. Sama seperti Abram, dia menghindar berselisih dengan keponakannya, karena dia tidak mau terjadi perselisihan tersebut mengakibatkan perpecahan antara paman dan keponakan, antara keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, kita di dalam kehidupan ini juga harus mengalah demi keamanan, kesehatan, keselamatan nyawa kita. Bayangkan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bukan hanya negeri Indonesia saja yang mengalami pandemi ini, yang harus mengalah. Hampir di seluruh dunia, bahkan ekspatriat, orang-orang asing yang di Indonesia, warga negara Jepang, pemerintahnya sudah mengevakuasi dengan mengirimkan 2 pesawat untuk mengevakuasi negaranya pulang ke negerinya di Jepang. Demikian juga warga negara Taiwan. Mereka melakukan charter pesawat Batik Air, sudah pulang ke Jepang. Yang terakhir, yang ada di beritanya di koran, warga Arab Saudi
200 orang. Kerajaan Arab Saudi juga mengirim pesawat untuk mengevakuasi negaranya. Mengapa demikian? Negara-negara tersebut mengalah, tidak bersikeras untuk membiarkan warga negaranya tinggal di Indonesia, karena taruhannya itu nyawa, karena sangat berbahaya, terutama varian Delta ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, sebagaimana tema yang disampaikan melalui SBU malam hari ini, bahwa mengalah bukan berarti kalah. Kita harus berpegang kepada Tuhan, bahwa ketika kita mengalah, kita harus tetap ingat janji Tuhan, sebagaimana Abraham mengingat janji Tuhan, di mana janji Tuhan kepada Abraham akan memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan menjadikan keturunannya begitu banyak. Bahkan di pasal berikutnya, Abraham dijadikan bapak segala bangsa. Dan kepada kita yang hidup di era pandemik ini, kita juga harus mengalah dan taat akan peraturan pemerintah demi keselamatan nyawa kita, demi kesehatan kita. Kita tahu sudah banyak jemaat kita yang menjadi korban dan terpapar oleh COVID. Tapi ketika kita mengalah, bukan berarti kita kalah, tetapi kita tetap harus ingat bahwa janji Tuhan kepada kita, ketika kita mengalah, kita ingat janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan yang kita sampaikan, bahwa mengalah bukan berarti kalah. Ingatlah bahwa ketika kita mengalah, firman Tuhan tetap berlaku kepada kita. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian sebagai respon dari firman Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 33, bait 4 dan 5, suaramu kudengar. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita untuk menopang akan jemaat kita, pemerintah kita di era pandemik ini, dan menopang seluruh pelayanan dari gereja kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Bapa untuk firman sudah boleh kami dengar dan diberitakan dan renungkan bersama, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami pada malam hari ini kembali suatu pesan moral, yaitu ketika kami harus mengalah terhadap situasi, janji Tuhan tetap berlaku. Oleh karenanya Tuhan, kami percaya ketika kami mengalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan menyertai kami selalu di dalam segala hal, sebagaimana janji Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami hingga akhir zaman.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami renungkan dan nikmati bersama. Biarlah firman Tuhan ini, Tuhan tolong kami agar kami boleh dimampukan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemerintah dan hal-hal yang terjadi dalam negeri ini. Begitu banyak tantangan pemerintah, terutama di dalam menghadapi pandemi ini ya Bapak. Sedemikian kuat usaha-usaha pemerintah yang sudah boleh lakukan dengan melaksanakan vaksin massal di seluruh muka bumi Indonesia ini, tetapi masih juga terjadi banyak positive rate yang masih tinggi, sehingga mengakibatkan kelangkaan berbagai macam obat-obatan, bermacam sarana penunjang kesehatan seperti kelangkaan oksigen, kelangkaan tempat tidur di rumah sakit, dan yang ujung-ujungnya mengakibatkan begitu banyak kematian akibat pandemi ini Bapak. Oleh karenanya Tuhan berkati usaha-usaha pemerintah yang tidak kenal lelah ini, sehingga pada saatnya mereka boleh mengatasi dan mengendalikan pandemi ini, sehingga seluruh rakyat Indonesia ini boleh dipulihkan kesehatannya, sehingga kami boleh bergerak kembali untuk menuju satu bangsa yang besar, bangsa yang adil dan makmur ya Bapa di surga. Kami mau berdoa juga Bapa di surga untuk bencana alam yang terjadi di bumi Indonesia. Di beberapa waktu lalu juga di salah satu gunung Merapi terjadi erupsi di daerah Sumatera sana. Kiranya Tuhan berkati Bapak, masyarakat dan kepala daerah yang terjadi di sana agar boleh segera membantu menolong rakyat sekitar sehingga tidak terjadi korban-korban jiwa yang tidak diinginkan Bapak juga. Berkati juga perangkat-perangkat yang daerah membantu di sana agar boleh membahu-membahu menolong menangani bencana tersebut sehingga nyawa-nyawa korban nyawa boleh dihindarkan Bapak di surga. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk GPIB secara sinodal dengan segala program dan segala jemaat Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia ya Tuhan, dan kiranya berkati program-program GPIB yang sudah ditetapkan, demikian juga rencana sidang di bulan September. Kiranya Tuhan berkati usaha-usaha maupun situasinya Bapak, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, apakah itu secara offline, apakah online, demikian juga seluruh penyelenggara dan peserta. Tuhan berikan kesehatan semua, berikan hikmat, agar boleh bekerja bersama-sama untuk mensukseskan program tersebut Bapak di surga. Pada akhirnya kami juga mau berdoa untuk keluarga jemaat kami yang terpapar oleh COVID-19 maupun yang di dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan tolong jamaah Tuhan, kiranya berkati akan usaha-usaha yang sudah boleh dilakukan, apakah dilakukan oleh pribadi, secara pribadi, ataupun melalui bantuan gereja atau bantuan lingkungan ya Bapak. Apabila ada obat-obatan dikonsumsi, Engkau berkati ya Bapak, agar semuanya yang dikonsumsi tersebut boleh mendatangkan kesehatan dan pemulihan ya Tuhan. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPIB Oceania sini, yang bahu-membahu mendolong, membantu korban-korban yang terpapar COVID-19 ini secara gotong royong, agar juga tetap diberi kesehatan yang baik, sehingga kami semua boleh bekerja bersama-sama untuk membantu yang membutuhkan Bapa di surga. Demikian juga karena situasi pandemi ini, banyak jemaat kami juga mungkin terjadi pergumulan ekonomi akibat dirumahkan atau bahkan di PHK. Kiranya Tuhan tolong juga mereka semuanya Bapak, melalui program-program pemerintah, agar mereka boleh dimudahkan, diberikan kesempatan untuk menerima bantuan tunai langsung yang dapat menopang kehidupan mereka. Dan pada saatnya nanti ketika ekonomi mulai pulih, kami percaya Tuhan akan membukakan jalan sehingga jemaat-jemaat kami yang menjadi korban PHK atau dirumahkan ini boleh bekerja kembali seperti sedia kala dan boleh menjadi menghidupi rumah tangganya mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, masih banyak lagi doa yang kami naikkan, tapi inilah
doa dan syukur dan pengharapan kami yang kesemuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, 3 dan 5, hidup kita yang benar. Satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tiba kita akan
mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri. Tetaplah berpengharapan pada Tuhan, sumber berkat dan kasih setia yang memampukan kita hadir dan menyaksikan kasih setianya kepada sesama dan semesta. Bersama kita naikkan pujian nyanyian umat dari Kidung Jemaat 396 ayat bait 1 dan 2. Yesus segala-galanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih.